Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Faiza. Di sini saya akan menyampaikan resume materi tentang model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Setiap model memiliki ciri khas dan langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan pandangan para ahli terhadap proses pendidikan. 1. Model Tiller. Model Tiller merupakan model pengembangan kurikulum yang bersifat rasional dan sistematis. Model ini menekankan 4 pertanyaan dasar, yaitu tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai, pengalaman belajar apa yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana pengalaman belajar tersebut disusun secara efektif, dan bagaimana pencapaian tujuan dapat dievaluasi. Model Tiller berorientasi pada tujuan objektif centered dan banyak digunakan karena kesederhanaan serta kejelasan langkah-langkahnya. 2. Model Taba. Model Taba dikenal sebagai model pengembangan kurikulum yang bersifat induktif dan menekankan peran guru. Pengembangan kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik, kemudian merumuskan tujuan, memilih dan mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, serta menentukan evaluasi. Model ini memandang guru sebagai pengembang kurikulum utama karena guru paling memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, model Wheeler. Model Wheeler merupakan pengembangan dari model Tiller yang bersifat siklus. Model ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang saling berkaitan antara tujuan, pengalaman belajar, isi, dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki tujuan dan komponen kurikulum lainnya, sehingga kurikulum selalu dapat disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan baru. 4. Model Beckham. Model Beckham menekankan pengembangan kurikulum sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak seperti ahli kurikulum, guru, dan administrator pendidikan. Model ini terdiri atas penentuan area pengembangan kurikulum, penentuan tujuan, pengembangan isi, dan pengalaman belajar, serta evaluasi. Model Beckham menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kelima, model Sailer. Model Sailer memandang kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang menyeluruh dan terarah. Model ini dimulai dari penetapan tujuan pendidikan yang bersumber dari kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan disiplin ilmu. Selanjutnya dilakukan pemilihan materi, strategi pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Model Sailer menekankan bahwa kurikulum harus bersifat dinamis dan selalu dievaluasi untuk penyempurnaan. Yang keenam, model Olivia. Model Olivia merupakan model pengembangan kurikulum yang komprehensif dan sistematis. Model ini mengintegrasikan tujuan pendidikan umum dan tujuan instruksional, serta melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Model Olivia menekankan hubungan yang erat antara kurikulum dan pembelajaran, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.